Shalom. Wah, gimana nih kabarnya? Pasti pada bahagia dan semangat terus ya. Iya, pasti pada bersuka cita, bahagia, bersemangat. Pada gabut? Pastinya. Pasti pada bosan di rumah ya. Iya dong, pada bosan di rumah. Tapi kalau di rumah bosan tetap bersuka cita dan selalu bersyukur ya. Pusing ya, tugasnya banyak. Wah, Apa lagi mbak? banyak banget pasti yang bikin kamu bosan dan boring di rumah. Pengen jalan-jalan, Mbak. Wah, itu semuanya Wah, itu juga nggak boleh, mas. Karena sekarang work from home, kita akan bersuka cita dari rumah. Kita akan mulai sekolah minggu dari rumah. Terus kita mau pusikan apa nih mbak nih? Bapakku datang. Sekolah minggu pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur Bapa untuk setiap kasih setiamu. Engkau telah menjagai kami, Engkau telah menyertai kami dalam waktu-waktu ini, terutama hari ini Tuhan. Kami akan mulai sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan yang buka hati kami, Tuhan yang jagai kami, Tuhan yang sertai kami. Walaupun dalam keadaan terbatas Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat, Engkau ada di setiap kehidupan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, pasti di rumah pada nggak punya sukacita terus kan ya? Pasti pada lentru, Bosan, pengen main keluar. tapi nggak bisa. Nggak bisa, apalagi mbak? Ya banyak tugas juga. Ya, pusing. Maka dari itu kita harus tetap bersukacita. Kita bangkitkan semangat sukacita Kita bangkit berdiri. Oke, berdiri dulu. Bangkit berdiri, ayo. Terus kita mau pujikan Hati yang gembira. sambil tepuk tangan. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangatnya patah, kering
bangkit semangat terus ya Mbak. Ya, kita mau bakar semangat lebih lagi, kita mau pujikan, kita mau bergerak buat Tuhan, kita mau menari. Terus apa lagi Mbak? Kita mau bernyanyi juga. Kita mau pujikan apa nih Mbak lagunya? Oh, sukacita aku. Ikuti gerakannya kakaknya ya. Oh, sukacitaku, bang 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 bang, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bang 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 bang, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Kita ulang dari awal. Oh, sukacitaku, bang bang bang, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, bang 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 bang, menemukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku bersuka, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku bersorak, Engkau sumber kehidupanku. Wah, kita udah bangkit berdiri. Kita udah memuji nama Tuhan, kita udah menari buat Tuhan. Wah, sebelumnya kita boleh duduk dulu. Oh ya, duduk dulu. Wah, kita udah bangkit berdiri, udah senang-senang, udah Capek nari-nari ya, Mbak? juga. Wah, pada saatnya kita untuk mendengarkan Firman firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Gimana telepon Tuhan Yesusnya? Telepon Tuhan Yesus 5, 5, 10. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah mengumpulkan kami di rumah masing-masing ya Tuhan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini ya Yesus. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memasuki firman-Mu ya Yesus. Berkatilah kami untuk bisa siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, waktunya kita masuk ke dalam firman. Firman hari ini bercerita tentang Kleopas dan temannya yang sedang berjalan ke Emmaus. Mau tahu ceritanya kayak gimana? Nanti ada alat peraga yang menceritakan perjalanan tentang Kleopas. Sebelumnya, kita juga ada dasaran firman yang diambil dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Di dalam cerita Alkitab ini menceritakan tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Oke. Nanti dibaca bersama dengan orang tua yang ada di rumah, bisa sama kakak, bisa sama adik, bisa sama ayah, ibu, atau yang kapung, bude, dan semuanya. Oke? Nah, setelah ini kita akan melihat bagaimana ya ceritanya tentang Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Oke? Cekidot! Pada suatu pagi yang sangat indah, ada seorang murid Yesus yang bernama Kleopas. Dia sedang bersedih karena dia tahu bahwa gurunya yaitu Yesus sudah wafat. Lalu tiba-tiba datanglah satu murid Yesus yang juga teman Kleopas dan mendatangi Kleopas. Lalu teman Kleopas berkata kepada Kleopas, "Mengapa kamu bersedih? Mukamu yang cemberut seperti itu tambah jelek tahu." "Ah, kamu bisa aja. Kamu sudah tahu belum? Perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus berkata, Yesus sudah bangkit. Aku jadi bingung." "Emang itu betul?" "Iya, betul." "Ah, sudahlah, waktunya kita ke kampung Emmaus. Ayo kita berangkat saja."
Kleopas dan temannya segera pergi ke kampung Emmaus. Di tengah-tengah perjalanan, mereka masih saja bercerita tentang kebangkitan Yesus. Lalu dalam tengah perjalanan, mereka sedang bersama dengan Yesus. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa yang sedang bersama dia yaitu Yesus. Lalu Yesus datang dan mendekati mereka. Apa yang sedang kalian bicarakan? Sepertinya seru sekali. Adakah engkau saja satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang sudah terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Lalu Yesus pun menjawab, aku tidak tahu. Memang apa itu? Teman Kleopas pun ikut berbicara dan berkata, kita punya guru. Guru kita sangat baik sekali. Dia melakukan banyak mukjizat. Dia juga sayang kepada semua orang. Tapi ada banyak orang yang tidak suka dengan guru kami. Mereka berkata bahwa guru kami itu jahat. Lalu guru kami mati dan harus disalibkan. Sedangkan kami berharap bahwa guru kami akan datang dan menyelamatkan bangsa Israel. Tetapi aku mendapat kabar bahwa perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus mendapati kubur Yesus kosong. Sudah tidak ada mayat Tuhan Yesus. Dan juga malaikat yang datang bertemu dengan perempuan-perempuan itu mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Masa iya sih ada manusia yang mati terus bisa bangkit dan kuburnya menjadi kosong? Masa iya sih? Aku bingung. Tanpa mereka sadari, saat Kleopas berkata seperti itu, Yesus pun menjawab dan berkata kepada mereka, loh, kalian tidak tahu kalau memang dia harus mati untuk menebus dosa-dosa kita. Kan kalian juga percaya kan sama perkataan para nabi bahwa sebenarnya ia datang harus mengalami penderitaan dan wafat supaya manusia diampuni dosanya dan mendapatkan sukacita. Bukankah guru kalian sendiri juga yang mengatakannya demikian? Lalu mereka sedang berdiskusi bersama dalam perjalanannya. Mereka tanpa menyadari bahwa Yesus yang sedang mereka bicarakan itu ada di tengah-tengah mereka. Lalu mulailah mereka berjalan. Didapatinya hari sudah malam. Yesus masih menjelaskan kepada mereka bahwa cerita tentang kitab suci ada seorang Mesias yang datang ke bumi yang untuk menyelamatkan manusia. Didapatinya hari sudah malam dan petang. Kleopas dan teman-temannya mendesak Yesus untuk tinggal bersama Kleopas dan temannya. Lalu masuklah Kleopas dan temannya di suatu tempat untuk beristirahat bersama dengan Yesus, duduk makan bersama dengan mereka. Saat mereka makan, Yesus pun juga mengajar kepada mereka dan memberkati mereka dengan mengambil roti dan memecah-mecahkannya, mengucapkan berkat dan memberi kepada mereka. Dan temannya menerima roti dari Yesus. Ketika mereka sadar bahwa yang duduk bersama dengan mereka itu adalah guru yang mereka kagumi, Yesus pun menghilang. Ketika mereka sadar yang duduk bersama dengan mereka itu adalah Yesus, Yesus sudah menghilang. Lalu Kleopas berkata kepada temannya, bukankah hati kita menjadi bersemangat dan penuh dengan sukacita ketika ia berbicara dengan kita? Iya, senang sekali rasanya. Aku juga merasakannya. Wah, berarti
tadi yang bersama kita saat perjalanan ke Emmaus itu adalah Yesus. Dia benar-benar bangkit dan dia sudah menebus dosa kita. Wah, ayo kita pergi menemui murid-murid Yesus untuk menceritakan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Lalu Kleopas dan teman-temannya pun pergi dan bercerita kepada murid-murid Yesus yang lain. 1 orang berkumpul, 2 orang berkumpul, 3 orang berkumpul. Kleopas dan temannya menceritakan perjalanannya saat bertemu dengan Yesus dan meyakinkan kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lain bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Lalu saat Kleopas dan teman-temannya menceritakan bahwa Tuhan sudah bangkit, percayalah mereka semua. Dan mereka mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat yang sudah datang di dunia dan menyelamatkan dosa-dosa mereka. Nah, itu tadi ceritanya tentang si Kleopas dan temannya saat bertemu Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, dari cerita tadi kesimpulannya adalah saat Kleopas dan temannya sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, dia merasa sedih sekali. Dia merasa kehilangan. Kehilangan siapa toh? Kehilangan gurunya yang mereka nanti-nantikan kedatangannya. Dan mereka sedih karena mereka tahu bahwa gurunya itu mati. Mereka sedih dan mereka tidak bersukacita. Tetapi sebenarnya gurunya sudah bangkit dan menebus dosa-dosa mereka. Nah, dari kesimpulan tadi menceritakan keadaan kita sekarang juga seperti itu. Kita merasa sedih saat kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman kita nggak bisa sekolah minggu bareng, kita nggak bisa bertemu bersama-sama. Sudah berapa bulan? Sudah 1 bulan ya. Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus sudah hadir di hati kita dan sudah memberikan sukacita yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalian percaya kan kalau Tuhan Yesus itu bangkit? Nah, kalau kalian percaya, kalian harus membuka hati kalian untuk Tuhan Yesus masuk ke hati kalian dan selalu bersukacita. Walaupun kalian di rumah aja, kalian juga bisa bersukacita. Dengan cara apa? Membantu temannya atau membantu adiknya yang sedang mengerjakan PR. Terus membantu mama buat ngelap-ngelap kursi atau menyulak-nyulak barang-barang yang ada di rumah. Nah, saat itu semua kalian juga menyenangkan hati Tuhan. Kita saling bekerja sama di dalam rumah. Oke, sekian firman dari Mbak Tessa. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita udah mendengarkan firman Tuhan kan ya, Mbak? Mendengarkan firman Tuhan. Ayo, tadi firmannya apa? Siapa yang mendengarkan? Tiba saatnya kita akan beraktivitas. Untuk aktivitas hari ini, jangan lupa lihat di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk kirim ke grup kelas masing-masing ya. Oke. Beraktivitas. Shalom, ketemu lagi kita. Hari ini kita mau bikin kalung hati yang berkobar-kobar. Nih kayak gini. Ada yang tahu nggak kenapa hati kita bisa berkobar-kobar kayak gini? Ya, karena Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita semua. Makanya hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan hati kita menjadi menyala-nyala berkobar-kobar seperti ini. Nah, ini tuh bahannya gampang banget dan bisa dicari di sekitar rumah kita. Langsung aja yuk kita bikin kalungnya yang kayak gini. Pertama-tama kita harus bikin bentuk hati kayak gini. Nih, adik-adik yang masih balita atau yang anak-anak
boleh minta bantuan orang tuanya untuk dibikinin bentuk hati kayak gini. Dan kita juga bikin bentuk api yang kayak gini. Nah, kalian nggak harus bikin warnanya pink dan merah kayak punya Mbak Tata. Kalian boleh bikin warna apa aja yang kalian punya yang di rumah. Sisa-sisa kertas lipat, sisa-sisa kertas asturo, kalian boleh pakai itu. Dan warnanya nggak harus pink dan merah kayak gini. Terserah, sekreasi kalian aja. Nah, kalau udah kita bentuk kayak gini, kita mau tempelin bentuk hati ini di atasnya bentuk api. Nih, kita mau tempel dulu pakai lem ya. Nah, habis kita tempel kayak gini, kita tunggu dulu sampai agak kering. Dan setelah itu, tahap selanjutnya, kita mau hias hatinya ini. Nah, di sini kebetulan Mbak Tata punya sisa manik-manik. Terserah kalian mau pakai apa aja, mau digambar, atau kalian juga punya sisa manik-manik kayak punya Mbak Tata kayak gini. Dan kalian bisa tempelin di sini atau dihias-hias di sini. Kebetulan Mbak Tata juga punya yang bentuknya salib. Jadi Mbak Tata mau tempelin ini di tengah-tengah sini buat ngehias bentuk hatinya. Nih, kita tempel di sini kayak gini ya. Nih, kalau kalian nggak punya kayak gini, nggak apa-apa, kalian bisa pakai yang lainnya. Atau kalian punya manik-manik yang lainnya yang bulat-bulat kayak gini, bisa ditempel-tempel di pinggir-pinggirnya kayak gini. Terserah, sekreatif kalian aja. Terusan, Mbak Tata di sini juga punya renda-renda kayak gini. Ini mau ditempelin di pinggir-pinggirannya. Kita tempel-tempel. Di sini buat yang adik-adik yang kesusahan boleh minta bantuan orang tuanya ya. Nah, ini kayak gini. Nih, kayak gini ya. Nah, udah jadi. Hasilnya kayak gini ya. Nah, habis itu kita mau ambil tali atau pita, atau kalian punya apa aja, mau benang kenur, atau kalian punya apa aja yang bisa dipakai buat kalungan di leher kalian. Nah, di sini Mbak Tata pakai pita kecil kayak gini. Terserah kalian mau pakai warna apa aja, atau kalian mau pakai yang lainnya juga boleh. Nah, pertama-tama kita ukur dulu buat di leher kita. Kita ukur dulu, biar pas ya, sesuai dengan ukuran kalian seberapa. Nah, ini Mbak Tata segini ya ukurannya. Habis itu kita mau tempelin. Kita mau tempelin di belakang apinya. Kita mau tempelin pakai lem ya. Kita tempelin di sini. Yang satunya ini kita juga tempelin lagi di sini.
Dah. Nah, ini hasilnya kayak gini ya adik-adik. Ini udah jadi. Terus kita bisa pakai deh kalungnya. Nih, udah jadi kalungnya. Nah, adik-adik jangan lupa ya buat nyoba bikin kayak gini. Dan jangan lupa difotoin ke kakak-kakaknya supaya kita bisa tetap lihat gimana adik-adik bikin kalungnya. Terima kasih. Shalom. Dadah. Nah, kita sudah mendengarkan firman Tuhan sama melakukan aktivitas kan ya, Mbak? Iya, saat ini kita udah sampai di hampir ke penghujung acara, Mbak. Wah, sebelum itu mari kita pujikan satu lagu lagi ya, Mbak. Apa tuh, Mbak? Sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Nah, saat ini kita sudah sampai di penghujung acara. Nah, dan kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Sebelumnya, kita mau berdoa dulu, Mbak. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau telah memberkati kami, telah membimbing kami dari awal sekolah minggu hingga akhir sekolah minggu ini ya Bapak. Kami terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan. Ya Yesus, kami pada hari ini akan menutup sekolah minggu pada saat ini ya Bapak. Terima kasih ya Yesus, mari kita berdoa sesuai doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yes, sekolah minggu sudah selesai. Selamat hari Minggu. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.